Sahabat Pilar Batas, Israel adalah negara yang unik dan benar-benar seperti mukjizat di dunia. Meskipun ukurannya kecil, pengaruhnya sangat besar dalam berbagai bidang, termasuk teknologi. Negara ini menguasai teknologi militer, pertanian, dan kecerdasan buatan, bahkan mengubah gurun menjadi lahan yang produktif. Nah, ketika kita berbicara tentang Israel, apa pendapat Anda? Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk menyukai, mengomentari, dan berlangganan channel Pilar Batas. Baru-baru ini, Israel mengejutkan dunia dengan apa yang telah mereka bangun di gurun. Ini bukan sekadar proyek biasa. Ini adalah revolusi air terbesar di abad ke-21, yang benar-benar mengubah permainan di Timur Tengah. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sebuah negara yang lebih kecil dari New Jersey berhasil mengubah 60% wilayahnya dari gurun tandus menjadi lahan produktif. Anda akan menemukan sistem bawah tanah rahasia yang memindahkan miliaran galon air setiap hari dan memahami mengapa negara-negara lain berusaha keras untuk meniru model Israel. Pada tahun 1964, Israel meresmikan saluran air nasional, sistem sungai buatan yang paling ambisius yang pernah dibangun. Sistem ini mengangkut air dari Laut Galilea di utara ke Gurun Negev di selatan, melintasi wilayah kering sejauh 80 mil. Untuk memberi gambaran tentang skala proyek ini, bayangkan membangun sistem untuk memindahkan air dari danau-danau besar ke Arizona. Proyek ini menghabiskan biaya setara dengan 1,5 miliar dolar AS dalam nilai uang saat ini, memindahkan 450 juta galon air setiap hari, cukup untuk mengisi 680 kolam renang Olimpiade setiap harinya. Sistem ini mencakup terowongan bawah tanah, saluran air terbuka, waduk besar, dan stasiun pompa yang mampu mengangkat air hingga hampir 1.000 kaki. Yang mengesankan, sungai buatan ini selalu mengalir tanpa henti, 24 jam sehari, 365 hari setahun. Ini mengubah Israel dari negara pengimpor makanan menjadi kekuatan pertanian yang mengekspor ke seluruh dunia. Namun Israel tidak berhenti di situ. Mereka juga membangun pabrik desalinasi terbesar di dunia, pabrik Sorek, yang dibuka pada tahun 2013. Fasilitas ini yang tampak seperti langsung dari film fiksi ilmiah, terletak dekat Tel Aviv dan memproduksi 165 juta galon air minum per hari, cukup untuk memenuhi kebutuhan 1,5 juta orang setiap hari. Proyek ini menelan biaya 400 juta dolar AS dan menggunakan teknologi osmosis terbalik yang canggih, memproduksi 264 galon air minum dengan hanya 52 galon air laut. 20 tahun yang lalu, biaya ini 10 kali lebih tinggi. Fasilitas ini memasok 20% dari seluruh air minum yang dikonsumsi di Israel. Israel bahkan membangun 5 pabrik desalinasi raksasa di sepanjang pantai Mediterania, yang bersama-sama menghasilkan 80% dari kebutuhan air domestik negara tersebut. Di tengah perdebatan krisis air dunia, Israel mengembangkan sistem daur ulang air yang sangat efisien, mendaur ulang 90% air limbahnya, di mana tempat kedua, Spanyol, hanya mencapai 20%. Sistem pengolahan air limbah nasional Israel memproses 132 biliar galon air setiap tahun. Dengan air daur ulang ini digunakan terutama dalam pertanian. Lebih dari 50% air yang digunakan dalam pertanian Israel berasal dari air limbah yang didaur ulang, dari tomat hingga anggur untuk pembuatan wine. Proyek infrastruktur untuk menghubungkan semua stasiun pengolahan ini menghabiskan lebih dari 2 miliar dolar AS dan mencakup 350 mil pipa dan ratusan waduk. Panjangnya bahkan melebihi jarak dari New York ke Los Angeles. Kini Israel memiliki surplus air, sebuah negara di gurun dengan lebih banyak air dari kebutuhan. Namun cerita ini tidak berhenti di sini. Israel juga menciptakan pertanian presisi paling efisien di dunia dengan sistem irigasi tetes, teknologi yang kini digunakan di 70 negara. Petani Israel menggunakan sensor dalam tanah yang mengukur kelembapan, salinitas, dan nutrisi secara real-time, yang memungkinkan penghematan hingga 70% dibandingkan irigasi tradisional.
Investasi dalam teknologi pertanian di Israel mencapai 1 miliar dolar AS per tahun, dengan lebih dari 400 startup berfokus pada arsitektur pertanian. Sebagai hasilnya, Israel memproduksi 18.000 ton tomat per mil persegi, 5 kali lipat dari California yang dianggap lumbung pangan Amerika. Dan ini semua dilakukan di gurun dengan menggunakan air yang didaur ulang dari air limbah. Proyek selanjutnya adalah sesuatu yang bahkan menantang hukum fisika. Israel sedang membangun sistem dari Laut Merah untuk menghubungkan Laut Merah ke Laut Mati, sebuah proyek mega yang akan memakan biaya sekitar 10 miliar dolar dan dimulai pada tahun 2021. Dengan Laut Mati yang terus menyusut, proyek ini menawarkan solusi dengan memompa air dari Laut Merah melalui 112 mil pipa dan saluran air. Selama proses ini, mereka akan menghasilkan energi dengan memanfaatkan perbedaan ketinggian 1.300 kaki antara kedua laut. Energi tersebut akan digunakan untuk mengoperasikan pabrik desalinasi raksasa, Midway, yang memproduksi air minum untuk wilayah Yordania, Israel, dan Palestina. Artinya, 53 biliar galon air akan dipindahkan antara kedua laut setiap tahun, jumlah yang setara dengan 80.000 kolam renang Olimpiade. Terowongan utama proyek ini akan berdiameter 16 kaki dan melewati seluruh bagian pegunungan yang kontroversial. Para pemerhati lingkungan memperingatkan bahwa pencampuran air dari kedua laut dapat menciptakan reaksi kimia yang tidak dapat diprediksi. Namun, inovasi Israel terus maju. Inilah kejutan yang tak seorang pun duga. Revolusi air ini memberikan Israel kekuatan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka kini menjual air ke Yordania, mengekspor teknologi desalinasi ke lebih dari 100 negara, dan melatih petani dari negara-negara Afrika dalam teknik pertanian di padang pasir. Israel telah menjadi kekuatan air di Timur Tengah. Saat wilayah tersebut menghadapi kekeringan terburuk dalam 900 tahun, Israel memiliki surplus air. Ini sepenuhnya mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Negara-negara yang sebelumnya mengabaikan Israel kini berbondong-bondong membeli teknologi yang mereka tawarkan. Kesepakatan Abraham di tahun 2020 yang menormalkan hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab menjadikan air sebagai salah satu pendorong utama. Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko menandatangani perjanjian senilai miliaran dolar untuk mengimpor teknologi air dari Israel. Meskipun Arab Saudi secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sejumlah perusahaan di negara itu secara diam-diam membeli sistem desalinasi dan irigasi dari Israel, dengan nilai kontrak yang diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar dolar AS. Ini menunjukkan bagaimana Israel mengubah air menjadi mata uang geopolitik. Namun, ada juga sisi yang lebih mengkhawatirkan. Teknologi yang dikembangkan Israel kini ditiru di seluruh dunia. California menandatangani kesepakatan senilai 2 miliar dolar AS untuk menerapkan sistem desalinasi Israel. Australia sedang membangun 3 pembangkit listrik raksasa dengan teknologi Israel. Sedangkan India mengumumkan program senilai 15 miliar dolar AS yang diadaptasi dari model Israel. Cape Town, Afrika Selatan, pernah menghadapi krisis air pada tahun 2018 yang mereka sebut hari nol saat keran akan kering. Siapa yang mereka hubungi? Insinyur dari Israel. Dalam waktu 18 bulan, Cape Town berhasil memasang unit desalinasi darurat dan kini sedang membangun sistem permanen. China juga menginvestasikan 8 miliar dolar AS untuk membeli teknologi air dari Israel untuk Gurun Gobi, di mana mereka membangun sistem sungai buatan yang 3 kali lebih besar daripada saluran air nasional Israel, bertujuan untuk menjadikan 38.600 mil persegi lahan gurun dapat ditanami. Luasnya bahkan lebih besar dari negara bagian Indiana. Inilah yang paling mencolok. Israel, sebuah negara dengan 9 juta penduduk, kini mengajarkan manajemen air kepada China yang memiliki 1,4 miliar penduduk. Model Israel telah menjadi cetak biru global dalam pengelolaan air. Namun, kita juga harus jujur tentang aspek-aspek yang kurang ideal dalam cerita ini. Perusahaan pengangkut air nasional Israel telah beroperasi selama 60 tahun dan memerlukan renovasi mendesak, dengan perkiraan biaya mencapai 3 miliar dolar AS. Beberapa bagian dalam sistem ini kehilangan hingga 20% air akibat kebocoran yang disebabkan infrastruktur yang sudah tua. Proyek Laut Mati mendapat penentangan besar-besaran.
Yordania ragu untuk berbagi sumber daya air, dan otoritas Palestina mengklaim bahwa mereka tidak dilibatkan secara memadai dalam perencanaan. Kelompok-kelompok lingkungan juga telah mengajukan gugatan untuk menghentikan pembangunan. Ada juga sisi dalam dari isu ini. Beberapa kritikus berargumen bahwa Israel menggunakan air sebagai senjata politik. Warga Palestina di tepi barat hanya memiliki akses terhadap 73 galon air per orang per hari. Sedangkan warga Israel mengkonsumsi rata-rata 240 galon. Perbedaan ini sangat mencolok dan menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam konflik Israel-Palestina. Pengendalian akuifer dan sumber air merupakan sumber ketegangan yang terus-menerus. Beberapa ahli berpendapat bahwa kelangkaan air lebih berkontribusi terhadap konflik regional daripada isu agama atau wilayah. Meskipun pabrik-pabrik desalinasi di Israel sangat efisien, mereka juga mengkonsumsi energi dalam jumlah besar. 5 pembangkit listrik raksasa yang digunakan untuk mendukung pabrik-pabrik ini menyerap 5% dari total produksi listrik Israel, setara dengan kebutuhan listrik untuk 800.000 rumah hanya untuk menghasilkan air minum. Dan limbah air garam, produk sampingan dari proses desalinasi, dibuang kembali ke Laut Mediterania dengan lebih dari 1 miliar galon setiap hari. Para ilmuwan masih mempelajari dampak lingkungan jangka panjang terhadap ekosistem laut, sebuah fakta yang kurang disadari oleh banyak orang. Meskipun Israel baru-baru ini mengalami kelimpahan air, situasi ini sangat rapuh. Hanya 15 tahun yang lalu, Danau Galilea berada pada tingkat kritis yang sangat rendah, dan negara itu hampir mengalami bencana air. Pejabat pemerintah bahkan membahas kemungkinan penjatahan darurat, sementara para petani menghadapi ancaman kegagalan panen total. Apa yang berubah? Gabungan dari pembangunan fasilitas desalinasi yang agresif, investasi dalam daur ulang air limbah, dan curah hujan di atas rata-rata dalam beberapa tahun terakhir. Namun, model iklim memprediksi bahwa Timur Tengah akan semakin kering dalam beberapa dekade mendatang. Israel pada dasarnya sedang berlomba melawan waktu dalam aspek ini, berusaha memperluas kapasitas produksi air lebih cepat daripada perubahan iklim mengurangi sumber air alami. Proyeksi saat ini menunjukkan bahwa mereka perlu menggandakan kapasitas desalinasi pada tahun 2030 hanya untuk mempertahankan tingkat pasokan saat ini. Ini akan memerlukan investasi tambahan sebesar 8 miliar dolar dalam 7 tahun ke depan. Penting untuk dicatat bahwa transformasi air di Israel adalah pencapaian yang luar biasa. Tetapi ini juga datang dengan biaya yang sangat sedikit negara mampu menanggungnya. Total investasi dalam infrastruktur air selama 20 tahun terakhir telah melebihi 25 miliar dolar, jumlah yang sangat besar untuk sebuah negara kecil. Sektor air menyumbang sekitar 3% dari total PDB mereka selama periode ini. Teknologi yang diperlukan untuk mencapai ini sangat mahal untuk dibangun dan dipelihara. Satu pabrik desalinasi memerlukan biaya operasional sebesar 50 juta dolar per tahun, dan penyedia air nasional perlu mempekerjakan 2.000 staf yang bekerja 24/7 agar dapat terus beroperasi. Namun, inilah mengapa pencapaian ini penting. Israel telah membuktikan sesuatu yang oleh banyak pihak dianggap mustahil, mengubah gurun menjadi taman, dan menciptakan keamanan air bahkan di lingkungan paling kering di bumi. Israel telah berhasil membalikan proses penggurunan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Negara-negara lain kini mengamati dan belajar dari pengalaman Israel. Yordania telah meluncurkan strategi air senilai 4 miliar dolar untuk meniru model Israel. Sementara Maroko menginvestasikan 6 miliar euro untuk program desalinasi. Bahkan Saudi Arabia, meskipun terjalin ketegangan politik, sedang membangun komplek desalinasi terbesar di dunia dengan teknologi yang dipelopori oleh Israel. Timur Tengah kini sedang mengalami revolusi air, dan Israel adalah pemicu utama perubahan ini. Kisah ini menjadi semakin menarik karena Israel tidak akan berhenti di sini. Mereka sedang mengembangkan teknologi air generasi berikutnya yang mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah. Generator air atmosfer yang menarik kelembapan dari udara gurun, serta sistem pengisian ulang akuifer bawah tanah yang menyuntikkan air limbah yang telah diolah jauh ke dalam bumi untuk disaring secara alami melalui lapisan batuan. Mereka sedang menguji membran nanoteknologi yang bisa mengurangi biaya energi desalinasi hingga setengahnya, dan bereksperimen dengan desalinasi bertenaga surya yang mampu memproduksi air dan listrik. Salah satu proyek percontohan di Guru Negev,
sudah menghasilkan 26.000 galon air setiap hari dengan hanya mengandalkan tenaga surya. Ilmuwan Israel juga tengah mengembangkan tanaman tahan kekeringan melalui penyuntingan gen CRISPR yang dapat menghasilkan panen normal dengan 50% lebih sedikit air. Mereka sedang melaksanakan percobaan ini bekerja sama dengan universitas-universitas pertanian di Arizona dan Texas. Sektor teknologi di Israel menarik investasi modal Ventura sebesar $800 juta hanya dalam tahun lalu. Dengan lebih dari 150 perusahaan baru diluncurkan yang berfokus pada pertanian hemat air, irigasi presisi, dan genetika tanaman. Tel Aviv kini telah menjadi ibu kota global inovasi air. Setiap perusahaan pertanian besar kini memiliki kantor di Israel. John Deere, Monsanto, dan Syngenta semuanya telah mendirikan pusat penelitian dan pengembangan khusus untuk teknologi air di negara ini. Ini adalah sesuatu yang mungkin akan mengejutkan Anda. Israel kini tidak hanya mengekspor teknologi, tetapi juga air. Mereka telah menandatangani kesepakatan untuk memasok 10 juta galon air setiap hari ke jalur Gaza dan sedang merundingkan kesepakatan besar untuk menyalurkan hingga 13 miliar galon air per tahun ke Yordania. Bayangkan itu, hanya 20 tahun lalu, negara ini kekurangan air. Kini mereka menjualnya kepada negara tetangga. Dampak ekonomi dari perubahan ini sangat mencengangkan. Ekspor teknologi air Israel mencapai 2,4 miliar dolar AS tahun lalu, lebih besar dari seluruh ekspor buah jeruk yang secara historis merupakan salah satu produk unggulan mereka. Teknologi air kini menjadi salah satu 5 kategori ekspor teratas di negara tersebut. Perusahaan air Israel mengoperasikan proyek di 150 negara, membangun pabrik desalinasi di Siprus, Singapura, Australia, dan Chili, serta memasang sistem irigasi di Kenya, Ethiopia, dan Rwanda. Mereka juga melatih para insinyur dari puluhan negara berkembang. Kekuatan lunak yang dihasilkan dari semua ini sangat signifikan. Negara-negara yang sebelumnya tidak mengakui Israel secara diplomatik, kini mengirimkan delegasi untuk belajar dari mereka. Menteri-menteri pertanian dari negara-negara yang secara resmi memboikot Israel, secara diam-diam berkunjung untuk mempelajari praktik terbaik. Air telah menjadi alat diplomasi yang paling ampuh bagi Israel. Namun ada realitas yang perlu Anda ketahui. Transformasi ini memakan waktu 60 tahun dan tidak terjadi semalaman. Pembangunan saluran air nasional saja memerlukan 11 tahun dari tahap perencanaan hingga penyelesaian. Program desalinasi memerlukan 15 tahun untuk mencapai kapasitas saat ini. Sementara sistem daur ulang air limbah telah dikembangkan selama 25 tahun. Memerlukan kemauan politik yang jarang di negara-negara demokrasi. Berbagai pemerintahan dari partai politik berbeda tetap fokus pada keamanan air, menjadikannya prioritas nasional meskipun mengalami berbagai konflik dan perselisihan. Mereka juga harus membuat pilihan sulit. Harga air di Israel termasuk yang tertinggi di dunia, dengan biaya air rumah tangga sekitar $8 per 264 galon. Sementara di Amerika Serikat rata-ratanya hanya $4. Warga Israel membayar 2 kali lipat untuk mendanai infrastruktur air mereka. Air untuk pertanian disubsidi besar-besaran, tetapi petani harus memenuhi standar efisiensi yang ketat. Mereka yang melanggar kuota air akan menghadapi hukuman berat, dan sistem ini dipantau secara ketat. Pemborosan air tidak ditoleransi. Militer Israel juga menjadikan air sebagai prioritas strategis. Angkatan Pertahanan Israel memiliki divisi khusus yang bertugas melindungi infrastruktur air. Pembangkit desalinasi dianggap sebagai aset keamanan nasional yang sangat penting dan dilindungi seperti pangkalan militer. Tingkat komitmen ini memungkinkan transformasi ini terjadi. Jadi, apa kesimpulannya bagi kita? Israel telah bertransformasi dari negara yang kekurangan air dan berada di ambang krisis menjadi negara dengan akses air yang memadai hanya dalam waktu 2 dekade. Mereka melakukannya melalui investasi infrastruktur yang besar, inovasi teknologi, penggunaan air yang efisien, dan daur ulang air limbah yang menyeluruh. Model ini bisa ditiru, tetapi tidak tanpa biaya dan tantangan. Ini membutuhkan investasi miliaran dolar, upaya berkelanjutan selama beberapa dekade, dan konsensus politik yang melampaui perbedaan yang biasa prosesi. Namun alternatifnya lebih buruk. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa pada tahun 2025, 2/3 populasi dunia akan menghadapi kelangkaan air. Itu hanya dalam beberapa bulan mendatang. Pada tahun 2050, hingga 5 miliar orang dapat terdampak.
Perubahan iklim membuat daerah kering semakin kering dan meningkatkan permintaan air di seluruh dunia. Sumber air tradisional semakin tidak dapat diandalkan. Sungai-sungai mengering dan cadangan air tanah semakin menipis. Pendekatan lama sudah tidak efektif lagi, tetapi Israel membuktikan bahwa ada cara lain. Anda tidak perlu menerima kelangkaan air sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Anda dapat mengatasi masalah ini melalui rekayasa dan membangun infrastruktur yang dapat menciptakan kelimpahan di daerah yang secara alami kekurangan air. Pertanyaannya adalah, apakah negara-negara lain akan membuat komitmen yang sama? Dalam 5 tahun ke depan, Israel berencana menambah 2 pabrik desalinasi mega pada tahun 2030, meningkatkan kapasitas sebesar 40%. Mereka akan meluncurkan proyek pasokan air Galilea Barat, sebuah sistem senilai 1,2 miliar dolar yang akan memasok air hasil desalinasi ke seluruh wilayah utara. Ini akan membiarkan danau Galilea tetap utuh sehingga dapat pulih dan terisi kembali. Mereka juga memperluas sistem daur ulang air limbah untuk mencapai efisiensi 95% pada 2028, menjadikan negara pertama dalam sejarah yang mampu mendaur ulang hampir semua air limbah. Proyek Red Dead, terlepas dari penundaan dan kontroversi, kemungkinan akan dilanjutkan dalam beberapa bentuk. Bahkan versi yang lebih kecil saja akan memindahkan 26 miliar galon setiap tahun antara kedua laut, dan teknologinya terus berkembang. Pembangkit listrik tenaga surya yang beroperasi tanpa listrik mulai memasuki tahap produksi, dan unit portable berukuran kecil sekarang tersedia secara komersial untuk lahan pertanian individual. Apakah Anda siap untuk dunia di mana kelangkaan air diatasi melalui rekayasa, bukan penjatahan? Di mana gurun pasir bermekaran dan negara-negara memperdagangkan air seperti mereka memperdagangkan minyak saat ini? Di mana teknologi terberharga bukanlah kecerdasan buatan atau komputasi kuantum, melainkan kemampuan untuk mengubah air laut menjadi air minum secara efisien. Dunia itu sedang dibangun sekarang juga di padang pasir Israel. Ini bukanlah akhir, ini baru permulaan.